Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you tonight? Boneh haba. Yang ketiga baru keluarannya keras sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai busuk, berbau, berulat, tidak ada maknanya kalau tidak diisi dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak termasuk umat kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, orang yang tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, tidak sayang kepada anak, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, yang sama-sama kita hormati Ibu Bupati Kabupaten Bima, Bapak Wakil Bupati, Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Bima, hadir pula bersama kita Bapak Sekda, Bapak Kepala Pengadilan Negeri, alim ulama, qori kita yang suaranya Masya Allah tabarakallah. Saya selama ini melihatnya hanya di YouTube saja. Malam ini Ustadz Samsuri Firdaus, betul, yang baru saja melangsungkan pernikahan. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Sahabat saya yang membawa saya berkeliling di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ustadz Zaki Abdillah, tak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Semua yang hadir malam ini pulang mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Saya paham, saya mengerti, Bapak Ibu semua sudah sering mendengar tausiah saya, betul? Malam ini masyarakat Bima hadir cuma meyakinkan bahwa Ustadz Abdul Somad itu memang betul-betul ada di alam nyata. Mereka selama ini yang HP-nya sampai hang, sampai paket 2 giganya habis, malam ini mereka ingin melihat bagaimana bentuk Ustadz Abdul Somad. Ternyata setelah dia lihat-lihat, lebih bagus di layar monitor daripada langsung. Malam ini kita sedang menambah umur. Man ahabba ibusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau melimpah ruah rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Malam ini kita sedang menyambung tali silaturahim insyaallah, amin ya rabbal. Saya berangkat dari Pekanbaru jam 8 pagi sampai ke Yogyakarta, transit tidak turun, lanjut lagi sampai ke Bali, transit 2 jam, dari Bali delay lagi nambah 1 jam, akhirnya terbang sampailah ke Bima. Di luar jendela alamnya indah, cantik, luar biasa, ada gunung, ada laut, pemandangan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Begitu turun ke bawah, saya membayangkan kalau alamnya indah, ini orangnya pasti lembut, baik sekali. Begitu sampai ke bawah, tangan saya ditarik-tarik. Begitulah rupanya orang Bima mencintai Ustadz Abdul Somad. Kawan saya berbisik, ini efek dari susu kuda liar. Ini tandanya orang Bima sehat walafiat, fisiknya kuat. Dan ternyata qori-qori kita, orang-orang yang suaranya merdu itu kebanyakan berasal dari Bima. Allahu Akbar. Dari mana Ustaz tahu? Contoh qori kita asli, orang Bima asli kan? Bukan pemain naturalisasi, asli. Kira-kira apa rahasianya ini? Saya mau mencari-cari rahasia, tapi untuk bertanya saya segan.
Tapi begitu tadi makan di rumah kediaman bapak, di rumah kediaman ibu Bupati Bima, baru saya menduga-duga. Saya belum bertanya langsung, tapi agak-agaknya mungkin suara merdu ini berasal dari Srikaya. Allahu Akbar. Kalau suaranya tidak bagus, mungkin otak kuat menghafal. Pembagian Allah ini macam-macam. Ada orang diberikan suaranya bagus, ada mungkin suaranya kurang bagus, otaknya bagus menghafal. Ada mungkin otaknya kurang bagus menghafal, suaranya juga kurang bagus, tapi tulisannya cantik. Betul. Ada mungkin orang tulisannya kurang bagus, hafalannya juga kurang kuat, suaranya juga kurang enak, tapi mungkin orangnya disiplin, tepat waktu, baik, soleh, banyak ibadah. Kita pilih salah satu dari kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otak kurang kuat menghafal, tulisan kurang, suara macam kambing ditarik, orangnya selalu terlambat datang. Maka jangan khawatir, kita dekat dari laut, tinggal terjun aja ke laut. Tidak boleh begitu Pak Ustaz, karena semua manusia ini pasti ada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir malam ini dilebihkan Allah iman, Islam, dan istiqomahnya, insya Allah. Kita kalau mati menghadap Allah, apakah yang akan kita bawa itu hak? Tidak. Yang kita bawa adalah iman. Maka malam ini kita bertemu dalam bingkai hari jadi ulang tahun Kabupaten Bima, sekaligus menyambut 1 Muharram yang malam ini sudah masuk di penghujung. Besok hari Jumat, hari Sabtu hari terakhir, dan hari Ahad kita sudah masuk 1 Muharram. Umat Islam sebelumnya tidak punya kalender. Makanya Nabi Muhammad SAW itu diajarkan di sekolah, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Ustaz Abdul Somad lahir tahun apa? Pertanyaannya salah. Ustaz Muhammad lahir tahun berapa? Abdul Somad lahir 1977. Sekarang 2022, ya sekitar 25-20 berapa gitu. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Zaman itu tidak ada tahunnya, jadi seringkali dikaitkan dengan zaman, dengan masa. Orang yang belum punya kalender biasanya dikaitkan dengan musim. Kalau kebetulan musim banjir bandang, berarti lahirnya pada tahun banjir. Orang yang lahir tahun lalu itu kalau susah ngingatnya, pasti nanti setelah 20 tahun, kau lahir kapan? Itu tahun Covid. Kau tahun kapan? Tahun masker. Kau tahun kapan? Tahun online. Setiap orang yang belum punya kalender, setahunnya diikatkan, dilekatkan supaya punya pengetahuan dengan apa yang terjadi pada zaman itu. Betul? Jadi zaman Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab primitif, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan belum punya kalender. Hari berganti, musim berubah. Nabi meninggal dunia, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, tidak ada kalender. Meninggal Abu Bakar Siddiq, digantikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab ada seorang gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Enaknya kalau kita dengar ceramah rame-rame, nggak bisa jawab, tinggal gerakkan aja mulut. Namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari menjadi gubernur. Setiap kali tetangga kirim surat, ada tanggalnya, ada bulannya. Ustaz Somad itu megang surat apa? Ini bukan surat. Ada 2 kalimat yang tertulis di sini. Yang pertama Bone Haba, yang kedua Lembo Ade. Mana tahu nanti jamaah ini ribut, sudah ada mantranya. Tapi ternyata jamaah mendengarkan tausiah tenang, luar biasa. Ini nampaknya pawang-pawang sedang bekerja. Pada saat dikirimkan surat, tolonglah wahai Umar bin Khattab, buatkan kami kalender. Maka bingung mau membuat kalender ini tahun apa.
Akhirnya berkumpullah senior-senior. Senior itu artinya orang yang dituakan, senior. Ada juga kawan saya senior, senang istri orang. Nauzubillah. Lalu jangan ya, nanti pengajian jangan yang diingat, jangan yang itu jangan diingat. Lalu kemudian berkumpullah sahabat, ditanya, kita ini umat Islam mau buat kalender, kira-kira tanggal satunya dimulai kapan? Akhirnya pertama memberikan pendapat. Saya berpendapat. Pendapat kamu apa? Bagaimana kalau kalender Islam itu dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahun satunya adalah tahun lahir Nabi. Seandainya kalender kita dimulai dari lahirnya Nabi, maka kalender kita namanya bukan hijrah, tapi namanya miladiyah. Karena lahir artinya bahasa Arabnya milad. Selamat hari milad Kabupaten Bima. Milad itu artinya lahir. Jangan nanti anak kita pulang ke rumah nanya, tadi siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Dalam rangka apa? Dalam rangka milad. Milad itu artinya apa? Jangan banyak tanya masuk neraka. Milad artinya lahir. Selamat hari milad. Lalu kemudian tidak setuju. Saya tidak setuju kalau kalender Islam dimulai hari milad Nabi. Kenapa? Karena saat Nabi lahir, yang mabuk tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, mohon maaf, yang khamar tetap minum khamar. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak semuanya memuliakan, tidak semuanya menghormati. Mereka tetap melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya musyawarah diteruskan. Ada pendapat yang kedua. Saya punya pendapat. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau kalendernya dimulai dari sejak Nabi dapat wahyu? Ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Enak ceramah di tempat orang yang banyak hafal Quran, nyambung. Tidak setuju. Kenapa? Karena ketika Al-Quran turun, mereka tetap mabuk, mereka tetap berzina, mereka tetap menyembah berhala. Pendapat yang kedua ditolak. Ada pendapat lagi? Ada. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau saat Nabi meninggal itu dijadikan kalender tahun pertama? Nauzubillah. Untung pendapat yang ketiga ini tidak diterima. Andai kalender umat Islam dimulai dari sejak meninggalnya Nabi, berarti setiap menyambut tahun baru Islam kita nangis semua. Namanya tahun kematian. Kenapa? Karena setiap menyambut tahun baru Islam berarti mengenang kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran tidak diterima, turun wahyu tidak diterima, meninggal tidak juga diterima. Akhirnya datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang gagah perkasa Umar bin Khattab, orang yang hartanya banyak Utsman bin Affan, orang yang otaknya cerdas Ali bin Abi Thalib, orang tua yang bijaksana Abu Bakar Siddiq. Jadi kita tinggal memasukkan diri masuk mau golongan mana. Ini kalau ada yang tua bijaksana itu masuknya golongan Abu Bakar. Kalau ada anak muda gagah perkasa masuknya golongan Umar. Anak muda otaknya cerdas masuknya golongan Ali. Orang kaya raya masuknya golongan Utsman. Kaya tapi pelit golongan Karun. Sudah tua tapi mabuk golongan neraka jahanam. Lalu kemudian kata Ali bin Abi Thalib yang disetujui oleh Umar bin Khattab, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil adalah hijrah. Ada orang yang pura-pura masuk Islam ternyata munafik, saat hijrahlah kelihatan. Itulah mengapa kalender kita disetujui oleh para sahabat Nabi, dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka dikenallah sekarang dengan nama kalender hijrah. Kira-kira jelas? Nanti kalau ada anaknya yang nanya, mama, ayah,
Kita ini punya kalender Islam, ini kalendernya apa? Kalendernya namanya hijrah. Kenapa kalender kita hijrah? Sudah diceritakan Ustaz Abdul Somad di halaman kantor Bupati, Ibu Bupati Bima kemarin. Apa ceritanya? Aku gak ingat. Jangankan Bapak Ibu yang mendengar, saya yang ceramah pun kalau disuruh ulang lupa apa yang mau saya ceramahkan. Tapi alhamdulillah, zaman dulu kalau kita ngaji sama tuan guru, catat. Kalau ngaji sama kiai, tulis. Zaman sekarang nggak perlu lagi, karena sudah direkam dan akan diupload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nah, begitulah indahnya. Tapi jangan lupa nanti ditonton ulang, dicatat, diingat-ingat, karena ini akan masuk dalam soal-soal ujian CPNS. Ini akan masuk dalam UAS. Apa itu? Ujian akhir semester. Saya dulu ikut tes CPNS. S1 belajar di Al-Azhar dengan Ustadz Zaki Abdillah. S2 belajar di Maroko. Belajar susah, sulit, payah, nulis. Begitu pulang pertanyaannya nggak ada terkait sama sekali dengan hadis, nggak ada terkait sekali dengan ayat Quran, nggak ada hubungan sama Islam sama sekali. Tono, Tini, dan Tony jaga warnet. Tini menjaga di waktu pagi karena sore dia kuliah. Tono menjaga di waktu malam karena pagi dia ada urusan. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama. Saya pun membaca soalnya ini, saya tahu dia mau menghabiskan waktu saya. Ini soal bagus, soal psikologi, tapi cobalah buat soal-soal pertanyaan yang mengaitkan dengan agama. Ketika kita mati meninggalkan dunia, ada nilai dakwahnya, dia tetap akan menjadi amal jariah. Salah satu contohnya adalah pertanyaan tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Setuju? Gak setuju juga gak apa-apa, yang penting sudah saya sampaikan. Ya Allah tabarakallah. Lalu kemudian kalender kita bernama dengan kalender hijrah. Mengapa dengan hijrah? Karena perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW itu Masya Allah tabarakallah. Ada seorang anak muda namanya Suhaib. Siapa namanya? Suhaib. Di ujung namanya ada tulisan Ar-Rumi. Ar-Rumi berarti dia orang Rum. Rum itu sekarang Romawi. Al-Makki, orang Makkah. Al-Madani, orang Madinah. Al-Bimawi, orang Bima. Lalu kemudian Suhaib Ar-Rumi ini dulunya dia sebatang kara, anak lajang yang merantau dari Rum ke kota Makkah Al-Mukarramah. Bisnis, dagang, kaya, raya, nikah. Begitu dia mau ikut hijrah dengan Nabi, dia jumpai mertuanya. Mertua, ya, aku mau hijrah. Mau kemana? Ikut dengan Muhammad SAW. Dulu kamu datang ke kota Makkah ini sendiri sebatang kara, tidak punya harta, tidak punya anak istri. Sekarang kau sudah kaya, punya anak istri, mau pindah, silakan tinggalkan Makkah, tapi tinggalkan anakku dan istrimu dan anakmu, cucuku. Aku tidak mau kau bawa anakku dan cucuku. Akhirnya dia pergi meninggalkan demi mengikut Nabi Muhammad SAW. Untung kita tidak hidup di zaman itu. Betul? Banyak orang sekarang mengatakan dunia ini udah kacau Pak Ustadz, dunia ini udah rusak Pak Ustadz. Kalau ada orang ngomong begitu, kamu ngomong begitu di tahun 2022, memangnya kalau kamu dulu diikut di zaman Nabi udah pasti jamin ikut Nabi? Belum tentu. Boleh jadi kalau kamu hidup di zaman Nabi, mungkin kamu ikut Abu Jahal sama Abu Lahab. Kita ditakdirkan Allah hidup di tahun 1443, yang 2 malam lagi kita akan masuk ke 1444. Itu menurut ilmu Allah. Memang sekarang kita layak. Kita syukuri saja nikmat ini dengan beramal soleh, bukan somat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah ini berat, luar biasa. Yang bisa hijrah itu. Sekarang kami mau hijrah Pak Ustaz. Dulu hijrah dari Makkah ke Madinah. Sekarang mau hijrah kemana? Mau meninggalkan Bima. Bima, negeri yang indah, lemah gemah ripah, lojnawi, tokat dan batu jadi tanaman.
memandang ke kanan bukitnya indah, memandang ke kiri lautan Masya Allah tabarakallah, memandang ke depan jamaah melimpah ruah, aman. Tapi ini nanti ketika direkam muncul komen-komen di YouTube, Bima tidak aman. Kenapa? Polis bawa senjata. Ini Bima aman. Kalau memang aman, kenapa mesti dikawal bapak polisi, Satpol PP, kenapa banyak sekali? Ini orang sedang jatuh cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusib. Apa kata Nabi? Orang jatuh cinta itu buta dan tuli. Dia kalau sudah jatuh cinta buta dan tuli, dikasih tahu jangan tarik tangan Ustaz Somad, dia kurus nanti copot, dia nggak peduli. Itu maka disiapkan Satpol PP dan kepolisian. Terima kasih kita kepada TNI Polri, sukses-sukses semuanya insyaallah, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa momen hijrah? Al hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil, yang pura-pura masuk Islam, yang munafik, yang angkuh, yang sombong, yang tidak siap berjihad. Ketika hijrah itulah kelihatan mana yang Islam asli, mana yang Islam KW1, KW2, KW112. Sekarang kita tidak lagi dituntut untuk pindah. Jangan pindah dari Bima, hiduplah di Bima. Kalaupun mau pergi karena sekolah, kalaupun mau pergi menuntut ilmu, kalaupun mau pergi karena buka usaha, tapi tetap akan membangun Bima menjadi tetap negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bima ini sebelum Indonesia merdeka, apakah orangnya tinggal di hutan, di gunung, di laut, di gua? Tidak. Dia adalah kerajaan, betul? Dia punya sultan, betul? Tapi dia cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Dia bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan tanyakan kecintaan orang Bima terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, betul? Ustaz tahu dari mana? Makanya sebelum ceramah nanya-nanya dulu. Tadi jalan-jalan dulu ke rumah Ibu Bupati, ngeliat gambar. Ini gambar siapa? Ini gambar Sultan Bima, Ustaz. Izin Bu, boleh diambil fotonya? Boleh. Ada fotonya di handphone. Mau dibawa pulang nanti ke Riau cerita dengan anak cucu. Aku baru saja melihat gambar Sultan Bima, dan mereka itu punya kerajaan di masa lalu sebelum Indonesia merdeka, berani mengawal Presiden Soekarno. Dan setelah Indonesia mereka bergabung dalam satu hembusan napasnya. Dia cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hembusan napasnya dia juga adalah orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi kalau ada orang yang memisahkan antara cinta negara dengan agama, kalau cinta agama tinggalkan negara, kalau cinta negara tinggalkan agama, ini namanya orang jahil bin goblok. Dia tidak baca sejarah, dia tidak datang ke Bima. Di Bima orang cinta dengan negara, tapi dia tetap beragama. Dia cinta dengan agama, dia tetap bernegara. Kenapa? Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa. Jadi kita tidak perlu meninggalkan negara kesatuan Republik Indonesia untuk berislam, dan kita tidak perlu meninggalkan Islam untuk menjadi orang yang nasionalis. Paham? Masya Allah, enak ceramah di tempat orang yang cerdas. Lalu kemudian bagaimana dengan hijrah? Hijrah itu Masya Allah tabarakallah, Ustadz Abdul Somad sampai hari Kamis ceramahnya malam Jumat, persis seperti peristiwa hijrah. Ini tidak direncanakan sama sekali. Saya ketika diundang, Ustaz Abdul Somad nanti datang ke Bima, kata Ustaz Zaki Abdillah, enggak ada saya pikirkan, karena hijrah itu hari Kamis malam Jumat. Kalau gitu berangkatnya hari Kamis malam Jumat. Bertepatan, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa kita bertemu di Bima hari Kamis malam Jumat. Kata orang jangan keluar malam Jumat, banyak hantu. Hantu-hantu semuanya lari, luntang pukang tunggang langgang. Kenapa? Karena kita datang membawa asma Allah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu dibacakan Al-Quran tadi, setannya sudah pada lari semuanya. Jadi kalau ada suami ibu besok yang tidak sholat subuh, itu bukan salah setan, tapi salah
Banyak sekarang orang menyalahkan setan. Kamu kenapa nggak sholat? Aku sebetulnya mau sholat, tapi digoda setan. Sudah dibacakan ustadz kita tadi, setannya sudah lari semua. Kalau begitu yang salah orangnya. Orangnya sudah kesetanan, setannya pula sudah keorangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Kamis berkumpullah kepala suku di sebuah tempat balai pertemuan, namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Darun Nadwah. Dar rumah, Nadwah tempat perkumpulan. Rumah tempat perkumpulan itu dibangun oleh seorang laki-laki namanya Qusay Abdullah. Nabi Muhammad nama ayahnya Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay lah yang membangun tempat itu. Nabi tidak bertemu karena kakeknya yang kelima jauh di atas. Lalu kemudian dalam pertemuan itu pimpinan sidang menanyakan, agenda pertemuan kita pada hari ini, hari Kamis, kita akan membahas bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi. Usul yang pertama ditolak. Ada yang punya ide lain, angkat tangan lagi. Jadi ternyata orang kafir musyrik jahiliyah yang katanya jahiliyah bodoh itu bermusyawarah. Jadi kalau ada orang sekarang memutuskan perkara tidak musyawarah, berarti lebih jahiliyah dari jahiliyah. Ada ide yang kedua. Ada. Apa usul kamu? Bagaimana kalau dia kita masukkan ke dalam kotak, kita buat kotaknya dari kayu, kita paku, kita ikat, kita letakkan dia di samping Ka'bah. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan dia kering, panas. Bapak Ibu tahu bagaimana panasnya kota Makkah Al-Mukarramah. Bima ini termasuk panas atau dingin? Tapi perasaan saya dingin. Ada yang bilang panas dingin Pak Ustaz, itu berarti demam. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, bisa ke Makkah Al-Mukarramah. Itu diletakkan sendal swallow, sendal jepit di atas gurun pasir Makkah, langsung gulung jadi martabak, saking panasnya. Jadi mereka katakan, bagaimana kalau dia kita ikat, masukkan ke keranjang, paku, jangan kasih makan, jangan kasih minum, kering sampai mati. Kata ketua sidang, saya juga nggak setuju. Kenapa? Karena dia punya pengikut di samping-samping kota Makkah ini, banyak follower, viewer dan subscribernya. Kalau sampai kita siksa dia di samping Ka'bah, nanti mereka akan bergejolak, akan terjadi revolusi, hancur kota Makkah. Lalu kemudian ada yang punya usul lagi, ada yang ketiga punya usul. Apa pendapat kamu? Mudah saja, nggak usah kita antar dia di tempat yang jauh, buang-buang energi. Nggak usah kita ikat dia di dekat, capek-capek aja buat keranjang, buat kerangkeng. Lalu bagaimana? Malam-malam jam 1 malam kita utus anak muda yang paling kuat tenaganya, membawa pedang paling panjang, paling tajam, sekali cincang kepalanya putus, mati, selesai. Bagus juga ide ini. Bapak Ibu setuju? Saya mancing aja sudah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kata ketua sidang dia tidak setuju. Kenapa? Ini berbahaya. Kamu lupa Muhammad SAW itu orang mana? Dia bukan manusia sembarangan. Dia adalah anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abi Manaf, Abi Manaf anak Qusay, keturunan dari Adnan, keturunan dari Ismail, keturunan dari Ibrahim alaihi salam. Dia adalah anak keturunan dari para nabi dan dia adalah suku termulia orang Quraisy. Kalau sampai dia mati terbunuh, maka akan hancur. Kenapa? Karena semua akan menuntut balas. Akhirnya sidang pun deadlock. Akan dilanjutkan setelah yang satu ini. Nah, kalau kita di TV ada iklannya, di Bima hebatnya nggak ada iklan. Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Muncul satu orang pakai jubah, pakai sorban, jenggot dan kumisnya putih,
Orang menganggap dia adalah tokoh masyarakat, padahal dia adalah setan. Isinya setan yang menyamar jadi manusia. Kata dia punya ide. Apa itu usulnya? Bagaimana kalau yang mencincang jangan satu orang? Karena kalau yang mencincang membunuh itu satu orang, maka satu orang saja nanti yang akan dituntut. Tapi setiap suku kirimkan anak muda, satu suku anak muda, satu suku anak muda, satu suku anak muda, satu suku anak muda, sehingga semuanya terlibat. Kalau semua terlibat, maka tidak akan ada yang menuntut karena semuanya sudah bersekongkol. Inilah namanya kejahatan berjamaah. Lebih afdal 27 kali lipat. Bagus ide ini. Siapa yang punya ide ini? Ide ini diberikan oleh seorang iblis. Bukan seorang iblis. Kalau iblis itu kan berekor, seekor iblis. Ide ini diberikan oleh iblis yang disetujui oleh ketua sidang. Nama ketua sidangnya adalah Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak orang nggak tahu Umar bin Hisham itu siapa, Pak Ustadz. Namanya Umar bin Hisham, tapi nama kerennya Abu Jahal. Oh, kalau itu kami kenal, Pak Ustadz. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza siapa, Pak Ustadz? Kami nggak kenal. Nama kerennya Abu Lahab. Oh, kalau itu kami kenal. Makanya kalau kenalan sama orang, tanya nama keren siapa. Namanya siapa? Ustadz Abdul Somad. Nama kerennya Uwas. Kadang kita kenalan sama orang, kita nggak tahu orangnya jujur. Nama kamu siapa? Ibrahim. Pas dicari di Facebook nggak ketemu. Pas lihat ada foto, ini orangnya, tapi namanya lain. Siapa? Bram. Mohon maaf Pak Ibrahim, jangan tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu juga dengan ini. Akhirnya kepala sidang, Ustaz Somad, iya. Siapa nama kepala sidang tadi? Umar bin Hisham. Abu Jahal, iya. Abu bapak, Jahal bodoh. Abu Jahal pak bodoh. Orangnya bodoh kenapa? Otaknya cerdas. Dia kalau yang untuk dosa dia cerdas. Mana tahu nanti kita ada rapat di masjid, rapat panitia tabligh akbar menyambut 1 Muharram. Gimana? Ada ide? Ustadz siapa yang kita undang? Nggak ada ide dia. Tapi begitu ditanya, gimana kalau kita menghadirkan artis dangdut pakai rok pendek? Langsung, menurut saya, itu berarti Abu Jahal. Kalau untuk yang jahil-jahil, otaknya cerdas. Karena dia disupport oleh setan. Ustaz Somad, beda setan dengan iblis itu apa? Nama komunitasnya jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Jin, ada yang jin Islam, wa anna minnal muslimun, jin Islam. Golongan yang satu lagi, wa minnal qasitun, jin yang tidak baik, yang jahat ini namanya setan. Induknya namanya iblis. Iblis itu general manajernya. Yang paling tinggi namanya iblis, anak-anak buahnya namanya setan. Setan itu terdiri dari 2 golongan. Yang kelihatan manusia, yang tidak kelihatan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kamu mau kemana? Aku mau dengar tabligh akbar pengajian. Di mana? Di halaman kantor Bupati Bima. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Bagus, kita main gaple. Itu berarti yang ngajak itu saya. Nanti kalau ada yang membuli, setan. Setan yang punya paket 2 giga. Apa yang terjadi ketika itu? Ini idenya mantap. Setiap suku, satu anak muda yang paling gagah perkasa, yang lengannya paling tegap, ambil pedang paling tajam. Yang satu malam masuk ke rumah Muhammad sallallahu alaihi, cincang kepalanya, hancur, selesai. Efisien dan efektif. Kapan kita laksanakan? Nanti malam, jangan tunda lagi. Lalu kemudian sidang pun selesai, ketuk palu, mereka pun bubar. Lalu kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Abu Bakar Siddiq.
Nabi Muhammad punya sahabat namanya Abdullah bin Abi Quhafah, tapi karena anaknya seorang gadis bernama Sayyidatuna Aisyah menikah dengan Nabi, bahasa Arabnya anak gadis itu Bakr atau Bikr, maka bapaknya disebut bapak gadis Abu Bakr. Nama aslinya Abdullah, nama ayahnya Abu Quhafah. Abu Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boneh haba. Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Nanti malam Abu Bakar kita hijrah. Ini hari Kamis sidang, pas malam Jumat, siang Kamis Nabi mendatangi rumah Abu Bakar. Abu Bakar, nanti malam kita hijrah. Mengapa nanti malam ya Rasulullah? Karena nanti malam akan ada anak-anak muda yang gagah perkasa. Jam 1 malam mereka akan datang membawa pedang, mereka akan memancung kepalaku, mencincangku. Sebelum mereka datang kita sudah keluar nanti malam. Pertanyaannya, dari mana Nabi Muhammad bisa tahu? Ternyata ruang sidang itu dipasang penyadap. Oleh siapa? Intel punya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di ruang sidang itu ada Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril datang melapor, ya Rasulullah, ya nanti malam sebelum anak muda itu datang kau cabut duluan. Oke, I'm coming. Abu Bakar siap karena memang dia sudah lama menunggu perintah, sahabat yang luar biasa. Lalu kemudian Nabi pun pulang berkemas-kemas, bersiap-siap, dan pada waktu malam Nabi pun bersiap. Nabi itu habis sholat isya tidur. Tidur yang paling berkualitas habis sholat isya. Tidak boleh ngomong setelah sholat isya kecuali tabligh akbar. Ini malam ini acaranya setelah isya kan? Kok boleh? Karena pengajian. Aslinya nggak boleh. Makanya di pondok-pondok pesantren tahfiz Quran habis sholat isya tidur, mudah bangun jam 2 malam. Tidur Nabi nggak lama-lama. Nabi itu tidurnya sedikit. Beda dengan Abu Somad, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Naik pesawat tidur. Buka kaca lihat masih di awan, tutup lagi, tidur lagi. Sampai di hotel tidur. Lalu kemudian tidur itu paling bagus kalau isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1. Biasanya Nabi bangun malam jam 1 dia pergi ke Masjidil Haram sholat tahajud. Kenapa sholat di samping Ka'bah mesti malam? Karena kalau siang banyak orang kafir musyrik jahiliyah mencekik lehernya, menyungkup kepalanya. Jadi kalau ada dekat rumah kita ada orang nggak pernah ke masjid, jangan suuzon, karena dia takut dicekik Abu. Bapak Ibu pun juga kalau yang belum pernah ke masjid, nanti kalau ditanya sama tetangga, sama ustadz, kenapa nggak pernah ke masjid? Saya ke masjidnya jam 1 malam, seperti Rasulullah SAW. Kalau di siang hari saya takut dicekik. Ini tidak ada di Bima, ini adanya di kampung saya di Riau. Di Bima semuanya orangnya ke masjid, betul? Assalatu wassalamu alaik. Tadi waktu saya dari airport menelusuri laut, melihat matahari tenggelam, indahnya Masya Allah, saya rekam. Beginilah suasana di kota Bima. Anak-anak semuanya pergi ke masjid sehingga sepi. Masya Allah indahnya. Masya Allah tabarak. Memang betul, ini bukan basa-basi. Semua orang pergi ke masjid. Alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu layla. Masya Allah. Ada beberapa orang perempuan saya lihat di tepi pantai, tapi tidak banyak. Mungkin mereka sedang halangan semua. Begitulah hebatnya. Lalu kemudian Nabi SAW malam itu dia keluar dari rumah. Begitu Nabi keluar dari rumah, bangun dia jam 1 malam, dia keluar dari rumah, anak-anak muda sudah siap mau masuk ke dalam, mau mencincang kepalanya. Nabi membuka, itulah ayat yang selalu kita baca setiap malam. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun.
Surat yang selalu ibu baca kan? Waj'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan bagian depannya ada tembok. Wa min khalfihim sadda, kami jadikan belakangnya ada tembok. Fa aghshaynahum, kami tutupi mereka mata mereka. Fahum la yubsirun, mereka tak bisa melihat. Ini ayat dalam surat Yasin bercerita tentang Nabi hijrah keluar rumah tidak dilihat oleh anak muda. Jangan dipakai saat razia lalu lintas. Ini gara-gara dengar ceramah Ustaz, besok begitu nampak razia langsung waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fahum la yubsirun fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Oh gitu, lewat depan Polantas prit gitu. Loh, kok Bapak ngelihat? Kata Pak polisi, aku dengar ceramah juga. Kok pikir kau aja yang baca Yasin? Jadi kenapa kita disuruh tiap malam baca Yasin? Kalau malam Jumat, man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, sore Jumat, petang Jumat, pagi Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya pencerahan ma bainal jumu'ataini, antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang akan datang. Tapi surat Al-Kahfi, surat Yasin tidak dibaca cuma malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, enggak disebut malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu baca Yasin malam Jumat, iya, membaca Yasin malam Jumat itu adalah bid'ah. Nabi enggak nyebut malam Jumat. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, malam Jumat itu malam apa enggak malam? Malam, berarti masuk malam apa malam? Malam. Dalilnya umum. Jadi baca Yasin terserah, nggak mesti pada malam Jumat. Malam surat Al-Kahfi dikhususkan malam Jumat, malam yang lain boleh. Lalu kemudian kalau kita disuruh membaca itu malam Jumat, sebenarnya kita sedang mengenang peristiwa hijrah setiap malam. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Menetes air mata mengenang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi sekarang banyak orang baca Yasin dia nggak merenungkan isinya. Kenapa? Karena dia nggak baca dengan makna, dia nggak baca perenungan, dia nggak pahami. Dia baca sampai ujungnya sirun fayakun turja'un. Apa ini? Ustaz Somad jangan ejek orang baca Yasin. Hari gini menelusi laut, melihat matahari tenggelam, indahnya Masya Allah. Saya rekam. Beginilah suasana di kota Bima. Anak-anak semuanya pergi ke masjid sehingga sepi. Masya Allah indahnya. Betul, ini bukan basa-basi. Ini semua orang pergi ke masjid. Alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu laila. Ada beberapa orang perempuan saya lihat di tepi pantai, tapi tidak banyak. Mungkin mereka sedang halangan semua. Begitulah hebatnya. Lalu kemudian Nabi SAW malam itu dia keluar dari rumah. Begitu Nabi keluar dari rumah, bangun dia jam 1 malam, dia keluar dari rumah, anak-anak muda sudah siap mau masuk ke dalam, mau mencincang kepalanya. Nabi membuka. Itulah ayat yang selalu kita baca setiap malam. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat yang selalu ibu baca kan? Waj'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan bagian depannya ada tembok. Wa min khalfihim sadda, kami jadikan belakangnya ada tembok. Fa'aghshaynahum, kami tutupi mereka mata mereka. Fahum la yubsirun, mereka tak bisa melihat. Ini ayat dalam surat Yasin bercerita tentang Nabi hijrah keluar rumah tidak dilihat oleh anak muda. Jangan dipakai saat razia lalu lintas. Ini gara-gara dengar ceramah Ustaz,
Besok begitu nampak razia langsung waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun fa'asaynahum fahum la yubsirun. Begitu lewat depan Polantas, prit. Loh, kok bapak ngeliat? Kata pak polisi, aku dengar ceramah juga. Kok pikir kau asik baca Yasin? Jadi kenapa kita disuruh tiap malam baca Yasin? Kalau malam Jumat, man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, sore Jumat, petang Jumat, pagi Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya pencerahan ma bainal jumu'ataini, antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang akan datang. Tapi surat Al-Kahfi, surat Yasin tidak dibaca cuma malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, gak disebut malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu baca Yasin malam Jumat, iya, membaca Yasin malam Jumat itu adalah bid'ah. Nabi nggak nyebut malam Jumat. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam? Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Malam, berarti masuk malam apa malam? Malam. Dalilnya umum. Jadi baca Yasin terserah, nggak mesti pada malam Jumat. Malam surat Al-Kahfi dikhususkan malam Jumat, malam yang lain boleh. Lalu kemudian kalau kita disuruh membaca itu malam Jumat, sebenarnya kita sedang mengenang peristiwa hijrah setiap malam. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Menetes air mata mengenang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi sekarang banyak orang baca Yasin dia nggak merenungkan isinya. Kenapa? Karena dia nggak baca dengan makna, dia nggak baca perenungan, dia nggak pahami. Dia baca sampai ujungnya sirun wayakun turja'un. Ustaz Somad jangan ejek orang baca Yasin. Hari ini orang sibuk dengan drama Korea, hari ini orang sibuk dengan fashion show. Orang sudah mau baca Yasin itu sudah alhamdulillah. Tapi yang kita inginkan ada kualitas yang lebih baik. Yang selama ini belum baca sudah mulai baca. Yang selama ini bacanya kalau mau baca rame-rame, kalau pas lagi rame baca. Kenapa? Karena bisa tanpa suara. Yang sudah mau baca alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Itu jurusnya kalau nggak hafal syairnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW keluar. Setelah Nabi berlalu, barulah mereka tersadar, mereka terbangun, mereka terpukau, mereka masuk ke dalam rumah. Lalu kemudian mereka melihat ada sesosok di atas tempat tidur. Mereka mencabut pedang. Inilah dia. Kata satu orang di antara mereka, kita buka dulu, kita lihat dulu apa isinya. Jangan-jangan bantal guling. Begitu dibuka, ternyata di dalamnya ada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Iya. Muhammad mana? Mana aku tahu katanya. Aku tidak tahu. Kenapa kau di sini? Dia minta aku tidur di sini. Yang menemani di atas Abu Bakar, yang menggantikan di tempat tidur Ali. Pertanyaannya, mana yang lebih berat tugasnya? Naik ke atas tengah malam atau tidur? Kalau gitu pilih mau tidur mau? Resiko yang paling berat adalah tidur. Bayangkan kalau mereka 12 orang nggak membuka selimut, apa nggak jadi keripik pisang? Itu menunjukkan kalau resikonya berat, mati, pilih saudara. Tapi kalau untuk yang ringan, pilih teman. Begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti orang sekarang. Kalau yang giringan enak-enak, saudara. Giringan bapak belur, teman. Itu bukan teman namanya. Itu namanya teman makan jeruk. Lalu kemudian mereka pun mencari. Dia sudah pergi, dia sudah hilang. Nabi Muhammad SAW tidak langsung pergi, karena kalau dia langsung pergi pasti mereka akan kejar. Dia transit dulu selama 3 hari 3 malam. Hari Kamis malam Jumat dia menginap 3 malam. Malam Jumat,
malam Sabtu, malam Ahad. Ahad malam Senin barulah mereka bertolak. Di mana dia pergi? Namanya Jabal Sur. Kalau turun wahyu namanya Jabal Nur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Jabal Nur. Tempat hijrah namanya Jabal Sur. Ini jamaah haji pulang cerita sama tetangga, kemarin saya tempat Nabi menerima wahyu di Jabal Sur. Yang cerita lupa, yang dengar nggak tahu, sama-sama ngangguk. Yang biasanya jamaah haji umroh naik ke atas itu Jabal Nur, guys. Jabal Sur curam, sulit, terjal, payah. Kita paling diajak sama guide di bawah. Jamaah sekalian, kita sedang berada di Jabal Sur. Di mana Pak Ustadz? Itu di atas. Kita nggak usah naik ya, panas sekali, jauh. Udah kita foto ya. Hai. Vlog setelah itu. Naiklah Nabi ke atas berdua dengan Abu Bakar Siddiq. Tidak pakai senter. Kenapa? Senter belum ada. Tidak pakai obor. Kenapa? Karena kalau terang kelihatan langsung dikejar oleh kafir musyrik jahiliyah. Gelap-gelap mereka naik ke atas. Sampai di atas ada gua. Gua yang paling banyak di Jakarta. Siapa lu? Siapa gua? Ketika Nabi mau masuk ke dalam, ditahan oleh Abu Bakar Siddiq. Jangan masuk ya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar? Boleh jadi ada singa yang sedang tertidur di dalam, boleh jadi ada ular berbisa sedang tidur di dalam. Kalau aku yang masuk ke dalam, yang bersedih hanya anak istriku. Tapi kalau engkau yang meninggal ya Rasulullah, risalah Islam tidak akan sampai ke Bima ya Rasulullah. Yang ucapan Bima tadi itu tambahan dari saya. Abu Bakar nggak ada ngomong gitu. Risalah Islam tidak akan sampai ke penjuru dunia ya Rasulullah. Yang masuk ke dalam duluan adalah Abu Bakar Siddiq. Makanya jangan kita marah kalau disebut Abu Bakar radhiyallahu an. Allah meridhai dia. Kenapa? Nyawanya dia berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba andai yang diajak Nabi hijrah waktu malam itu bukan Abu Bakar, tapi Abdul Somad. Apa kata saya ke Rasulullah? Ya Rasulullah, silakan masuk duluan. Karena engkau pasti diselamatkan Allah. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel, ada Munkar, ada Nakir, ada Raqib, ada Atid, ada Malik, ada Ridwan. Kalau aku, jangankan TNI Polri, Satpol PP pun nggak ada. Kecuali di Bima lengkap semua personil, lengkap dengan senjata. Loh, kemana senjata tadi kok hilang? Masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam, gelap. Dia awasi, dia bersihkan. Ternyata sudah tidak ada binatang berbisa, tidak ada harimau, tidak ada singa. Lalu kemudian ada lubang. Dia duduk, dia tutup lubang itu dengan belakang. Dia duduk, kakinya dia selonjorkan. Lalu Nabi SAW, masuklah ya Rasulullah, semua sudah aman ya Rasulullah. Nabi pun masuk ke dalam. Lalu kemudian Nabi SAW meletakkan tengkuknya ke atas paha Abu Bakar. Nabi pun tertidur. Tak lama Nabi tertidur, tiba-tiba Nabi terbangun. Mengapa Nabi terbangun? Ada menetes air dari atas batu. Tidak mungkin embun, tidak mungkin pohon kayu. Air apa ini Abu Bakar? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Engkau rindu. Apa yang buat engkau menangis, hai Abu Bakar? Aku disengat binatang berbisa ya Rasulullah. Kakinya tidak dia gerakkan karena takut Nabi terbangun. Malam ini yang dipanggil berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdul Somad. Berikut ini akan kita dengarkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Dipanggil Ustadz, dipanggil doktor, tapi belum pernah saya dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abdul Somad, disambut oleh jamaah radhiyallahu anhu. Abu Bakar diridhoi Allah. Kenapa? Nyawanya dia berikan, dirinya dia jadikan tebusan. Binatang berbisa menyengat kakinya, tak dia gerakkan. Sampai akhirnya air mata, kaki bisa dia tahan, tapi ada satu yang tak bisa tahan. Air mata menetes jatuh ke bawah, jatuh tepat ke pipi Nabi Muhammad SAW. Andai kita yang memangku Nabi malam itu, melompat kita duluan. Maafkan aku ya Rasulullah, nggak sadar aku lagi entah apa tadi.
Oh, gitulah cintanya Nabi Muhammad. La tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban, seandainya ada di antara kalian yang bisa mensedekahkan, mewakafkan emas sebesar bukit Uhud, tidak sampai satu genggaman Abu Bakar Siddiq. Apakah ada orang sekarang yang mencaci maki Abu Bakar Siddiq? Ada kelompok Syiah, mereka tiap hari mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih. Nabi sudah memprediksikan bahwa di akhir zaman, di awal zaman, di tengah zaman ada orang mencaci maki Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq digelar dengan Abu Bakar ini Siddiq di bulan Ramadan. Al-Khalifatul Awal Abu Bakar ini Siddiq. Jawabannya radhiyallahu anhu. Belum pernah ketika protokol memanggil, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad radhiyallahu anhu. Kenapa tidak ada jamaah menyebut dia diridhoi Allah? Kita hanya baru berharap mudah-mudahan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi saya mulai ceramah jam 9, sekarang sudah pas jam 10. Belum lagi hijrah. Hijrah 8 hari 8 malam, azan subuh baru selesai ini. Ternyata kalau kita ceramah di tempat orang yang hatinya tenang, itu gak terasa lama. Saya biasanya tabligh akbar di depan orang banyak itu emosi saya tak stabil, tapi di Bima ini tenang semua. Ini menunjukkan jamaahnya udah makan malam semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selama di sana yang ngantar makanan itu siapa? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Yang mengantarkan makanan seorang perempuan namanya Asma, pakai alif. Siapa namanya? Mesti panjang, Asma. Kalau nggak pakai alif, Asma itu sesak napas. Asma membawakan makanan, diikatkannya di kainnya. Perempuan sanggup naik ke atas. Tidak semua jamaah haji, jamaah umroh sanggup naik ke atas Jabal Sur. Ini perempuan. Kira-kira di dunia ini yang lebih hebat laki-laki apa perempuan? Lihat, perempuan mengaku semua kami lebih hebat. Islam tidak mendiskreditkan laki-laki dan perempuan. Al-mu'minuna wal mu'minat, laki-laki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Siapa yang mengatakan perempuan itu didiskriminasi dalam Islam? Perempuan itu dilecehkan dalam Islam? Asma tetap diberikan peran naik ke atas. Selama di atas itu beritanya harus diupdate, karena itu sekarang hiruk pikuk. Orang Makkah sedang mencari Abu Bakar kemana, Muhammad kemana, kenapa hilang, dia kemana? Maka informasi itu dibawa oleh Abdullah. Ada seorang laki-laki namanya Abdullah. Kalau siang dia di Makkah, malam dia naik ke atas membawa berita. Inilah pentingnya update status. Status Ustadz Somad besok di Ustadz Abdul Somad official Instagram yang followernya hampir 7 juta itu. Tausiah Ustadz Abdul Somad di lapangan kantor Bupati Kabupaten Bima. Ustadz Abdul Somad ini seorang ustadz yang luar biasa. Salah, yang betul adalah biasa di luar. Di tempat lain Abdul Somad susah mau ceramah di tanah lapang, dia mesti dikurung dalam masjid, kecuali di Bima. Pak Kabak Kesra itu masjid. Iya, itu masjid agung Pak Ustaz. Kenapa kita nggak dalam masjid? Saya pun heran. Biasa Ustaz Abdul Somad dalam masjid, kenapa di Bima ini di luar masjid? Rupanya kalau sampai sebanyak ini masuk masjid, masjidnya meledak, ramai sekali, maka dibuat di luar masjid. Yang saya tanya tadi Bapak Kabak Kesra, Bapak jabatannya Kabak Kesra? Saya ini PLT Pak Ustaz. Oh, tahu Bapak Ibu arti PLT? PLT itu artinya pejabat lillahi ta'ala, orang yang paling ikhlas. Mudah-mudahan Allah berikan beliau istiqomah iman Islam. Ini kedatangan Ustaz Abdul Somad ini adalah berkat kerja keras beliau dengan Ustadz Zaki Abdillah. Allahu Akbar. Sampai mana tadi? Lupa ceramah.
Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama di atas itu mesti ada satu yang berjaga-jaga mengawal di bawah. Jangan sampai musuh ada kelihatan. Yang mengawal di bawah itu namanya Amir bin Fuhairah, pura-pura mengembala kambing. Dia ngontrol. Kalau ada orang kasih kode. Kayaknya waktu itu belum bisa miss call. Kalau ada orang kasih kode. Ada yang menemani di atas Abu Bakar Siddiq. Ada yang menggantikan di tempat tidur Ali bin Abi Thalib. Ada yang membawa makanan Asma. Ada yang membawakan berita Abdullah. Ada yang mengawal di bawah namanya Amir bin Fuhairah. Ini kalau menurut bahasa kampung saya, the right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat, ditempatkan dia di sini. Ini jadi kepala dinas, ini jadi kepala kantor, ini jadi kepala kebadan, ini yang ada kepala, ini nggak ada kepala. Supaya bekerja ini. Jadi pelajaran dari hijrah ini luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak langsung berangkat? Kalau langsung berangkat diikuti musuh. Biarkan suasana tenang. Sama seperti Bapak Ibu minum kopi, diaduk. Setelah diaduk nggak langsung minum, kita biarkan dulu tenang 3 hari. Setelah 3 hari baru kita minum. Lalu setelah 3 hari, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, hari Ahad malam Senin, barulah Ustaz Somad pulang ke Pekanbaru Riau. Nah, jadi saya sampai hari Ahad nanti berkeliling. Jangan pulang, oh bahaya, nanti disangka buka cabang. Lalu kemudian sampai mana tadi? Lalu kok saya kalau ketemu simpang tuh lupa. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berada di dalam gua, datanglah orang kafir musyrik jahiliyah, naik mereka ke atas mengejar. Abu Bakar Siddiq ketakutan menggigil. Lau absara, seandainya mereka melihat kaki mereka, la absarana, mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ma zannuka bisnaini, kalau kau sangka kita di sini berdua, fallahu thalithuhuma, ada Allah yang ketiga. Kalau kau sangka di sini kita cuma berdua, ada Allah, maka kita akan kuat kalau kita bersama dengan Allah. Bapak kalau ngasih tahu istri begitu, mama jangan takut, masih ada papa yang bisa minjam pinjaman online. Jangan begitu, Allah masih bersama kita. Jangan menakut-nakuti. Beda Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad ketika sahabatnya ketakutan, apa kata dia? La tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Allah bersama kita, hai Abu Bakar. Kalau Nabi Musa enggak, apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin, Allah bersamaku, enggak bersama kamu, beb. Kenapa beda? Kenapa beda Nabi Muhammad dengan Nabi Musa? Karena temannya Nabi Musa ketakutan. Temannya Nabi Muhammad ketakutan. Abu Bakar sedang ketakutan. Orang yang ketakutan kita bangkitkan semangatnya. La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan cemas, jangan galau. Allah bersama kita. Temannya Nabi Musa bukan ketakutan, nakut-nakutin. Innalah mudrakun, innalah mudrakun. Itu Fir'aun sedang mengejar kita, nanti kita ketangkap, nanti kita ketangkap. Kalla, kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah bersamaku, sedangkan kau matilah dengan ketakutan. Jadi kalau teman bapak itu termasuk temannya Nabi Muhammad, ketakutan, bangkitkan semangatnya. Jangan takut, Allah bersama kita. Tapi kalau dia nakut-nakuti kita, hati-hati Ustaz Somad, nanti Ustaz Somad kena tangkap, nanti Ustaz kena usir. Kalla, sekali-kali tidak, Allah bersamaku, tidak bersamamu. Pret. Lalu kemudian pada malam hari Ahad, bertolaknya di waktu malam. Jadi hijrah itu keluarnya malam Senin, hari Ahad, malam Senin. Mereka pun bertolak. Yang jadi guide penunjuk jalan namanya Ibnu Uraikid. Siapa namanya? Tidak Islam. Tidak Islam. Ini dalil boleh bekerja sama dengan orang yang tidak Islam selama aman. Yang dipakai itu jasanya menunjukkan jalan, karena dia tahu jalan khusus menelusuri tepian Laut Merah dari Makkah di bawah,
Madinah di atas, Yaman di bawah, negeri Syam di atas, Mesir di kiri, Maroko di kiri. Peta buta, jangan kita bahas sekarang. Makkah di bawah, Madinah di atas, Laut Merah di samping. Mereka buat jalur khusus, dia tahu jalan. Maka kemudian Nabi pun bertolak. Lalu kemudian mereka 8 hari 8 malam berangkat hari Ahad malam Senin sampai di Quba hari Senin. 8 hari 8 malam perjalanan panjang. Di dalam perjalanan panjang itu macam-macam mereka lewati. Kalau kita bahas 8 hari 8 malam ini sampai saya ceramah seminggu lagi, habis jadwal yang lain. Lalu dalam perjalanan itu apa saja yang mereka lihat, Pak Ustadz Abdul Somad? Begitu mereka siang harinya dalam keadaan naik onta, panas terik, tiba-tiba di kejauhan nampak seperti debu yang naik ke atas. Kalau kita sedang berada di gurun pasir, tiba-tiba nampak ada debu yang naik ke atas, itu berarti ada orang yang sedang mengejar kita di belakang. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada orang mengejar kita ya Rasulullah. Iya. Nabi tetap naik onta pelan. Yang mengejar itu nampaknya naik kuda kejang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Begitu sudah datang mendekat, ujung kaki kudanya terperosok ke dalam pasir dan kudanya jatuh, dia pun berguling-guling. Laki-laki yang mengejar itu namanya Suraqah bin Malik. Siapa namanya? Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Kata Nabi SAW, ada apa hai Suraqah bin Malik? Ya Muhammad SAW, di kota Makkah mereka sedang mengadakan undian. Siapa yang bisa membawa kepala Muhammad baik hidup maupun mati, dia akan diberikan 100 ekor onta. 1 ekor onta paling murah 50 juta. Sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal ya 50 aja lah. Kalau 1 ekor onta 50 juta kali 100 ekor berarti pokoknya banyak lah. Kalau kita belikan cendol, kita berenang dalam cincau. Tapi ketika tadi aku melihat engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seumur hidupku aku tidak pernah jatuh dari kuda. Seumur hidupku aku berhasil pembunuh bayaran. Tapi begitu kudaku jatuh, aku berpikir bahwa yang kukejar ini adalah bukan manusia biasa. Saksikanlah ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa pesan Nabi kepada Suraqah bin Malik? Aghib anna, silakan kau pulang, tapi sembunyikan berita tentang kami. Jangan kau update status. Jangan sampai kau ceritakan, aku tadi baru ketemu Nabi Muhammad di jalan. Ada yang mesti kita jaga rahasianya. Tak semua mesti diceritakan. Ini pelajaran tentang Suraqah bin Malik. Ini banyak suami-suami sekarang semua tentang istrinya dia ceritakan. Pagi-pagi istrinya masak nasi goreng pedas, pedas sekali. Dia minum kopi pahit sekali. Pas mau tidur malam rasanya mau mati. Rupanya mati betulan. Nabi SAW mengatakan, Aghib anna, sembunyikan berita tentang kami. Suraqah bin Malik pulang. Apa pelajaran tentang Suraqah? Suraqah keluar dari rumah niatnya baik apa jahat? Suraqah keluar dari rumah niatnya ingin membunuh Nabi, tapi dia pulang membawa, yang dia bawa adalah lebih baik daripada 100 ekor onta, karena yang dia bawa adalah la ilaha illallah Muhammadur. Bandingkan dengan orang sekarang keluar dari rumah membawa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula, tapi setelah pulang yang dia bawa apa? Selingkuhan. Untung istrinya tegar dan pandai menyanyi. Pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Itu pun tidak ada di Bima. Itu hanya di planet Mars, Merkurius, Neptunus dan Pluto. Suraqah bin Malik keluar rumah niatnya baik apa jahat? Jahat. Ingin mengambil uang haram, membunuh Nabi. Tapi pulang dia membawa hidayah Islam. Berapa banyak orang keluar rumah niatnya baik, tapi ternyata pulang dia bawa uang haram. Dan kalau ada suami-suami yang pulang bawa uang haram, apakah ibu mau nerima? Masya Allah, tidak, tidak, Ustaz, tidak. Gitu hebatnya perempuan-perempuan yang tangguh dan luar biasa. Lalu kemudian
Nabi melanjutkan perjalanan. Sampai dia lanjutkan perjalanan, panas, kering kerontang. Mereka mampir ke tempat peternakan kambing. Sudah merupakan hukum yang tidak tertulis. Kalau mampir ke tempat peternakan kambing, boleh minta air susu kambing. Sepelit-pelitnya orang kafir musyrik jahiliyah, kalau ada ternak kambingnya, boleh minta air susu kambing. Jadi kalau ada orang sekarang ini nggak mau ngasih air susu kambing, tapi hebatnya orang Bima, jangankan air susu kambing, air susu kuda liar pun dia kasih. Tidak ada air susu kambing, kata peternak, karena ini musim kemarau. Ini hanya ada kambing yang kurus saja. Dibawakannya kambing yang kurus, didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diperaskan, dapat 1 gelas. Bagian bawahnya dibasuh, bagian bawah gelas itu dihapus Abu Bakar dengan sorbannya supaya pasirnya tidak menetes ke kain Nabi. Lalu diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun meminum. Ketika Nabi meminum air itu, apa kata Nabi? Apa kata Abu Bakar Siddiq saat melihat Nabi meminum? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Nabi meminum air susu kambing sampai hausku hilang. Saya ketika membaca hadis ini nampaknya buku salah cetak ini. Yang minum Nabi atau Abu Bakar? Saya ulang sekali lagi, nampaknya yang dengar udah nggak konsen. Yang minum ini Nabi apa Abu Bakar? Nabi kan? Yang bilang hausnya hilang Nabi Abu Bakar? Kenapa Nabi yang minum haus Abu Bakar hilang? Ini buku salah cetak. Baca buku lain sama. Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Nabi minum sampai hausku hilang. Ternyata inilah puncak daripada keimanan. Beda kalau saya jalan dengan Ustadz Zaki. Begitu Ustadz Zaki minum, langsung saya komen. Melihat Ustadz Zaki minum, hausku merajalela. Kita belum bisa merasakan perasaan orang lain. Kita hanya menjaga perasaan kita tanpa menjaga perasaan orang lain. Saya ini orangnya termasuk menjaga perasaan orang lain. Dari tatapan mata orang, saya tahu dia gelisah, ceramahnya nggak habis-habis. Makanya di mana-mana saya ceramah tuh saya batasi. Ceramah Abdul Somad tidak lebih dari 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kecuali di Bima 2 botol. Masya Allah, tabarakallah. Kadang kita ceramah di kantor. Orang-orang di kantor ini berangkat dari rumah, dia udah kena tekanan. Tekanan siapa? Tekanan orang rumah. Pas di jalan kena tekanan. Tekanan siapa? Razia lalu lintas. Sampai di kantor, ada tekanan lagi. Apa itu? Pengajian. Jadi dianggap ustaz itu pelengkap penderitaan hari itu. Makanya saya selalu mengatakan, saya ceramah nggak lebih dari 60 menit. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa penderitaan ini nggak akan lama lagi, selalu berlalu. Ada kepastian yang diinginkan manusia. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika itu? Bahwa Nabi Abu Bakar hubungannya amat sangat spesialis. Sampai Abu Bakar itu bisa merasakan perasaan senang melihat Nabi senang. Apakah Bapak Ibu sudah bisa merasakan perasaan saudara? Jadi saya melihat teman mobilnya baru ikut senang, melihat teman rumahnya baru ikut tenang, melihat teman istrinya baru ikut tenang. Sudah bisa merasakan perasaan itu? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau dapat merasakan perasaan saudaramu kama yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Ikut senang melihat senang, ikut susah melihat kesusahan orang lain. Yang banyak sekarang bukan begitu. Intamsaskum hasanatun tasuhum, kalau kamu dapat nikmat dia susah hati. Wa intusibukum sayyi'atun, tapi kalau kamu dapat musibah yafrahu biha, dia senangnya luar biasa. Gimana kabar si Anu sekarang? Dia berhasil mau berangkat haji. Apa? Dia kemarin mau berangkat haji Puroda, tapi setelah sampai di Cengkareng gagal. Alhamdulillah. Ketemu orang di bank. Mau kemana Pak? Mau nyetor ONH. Mau berangkat haji ya? Yang berangkat kamu semua istrimu.
Saya aja, istri saya belum bisa. Alhamdulillah. Idul Fitri pulang orang bawa mobil baru. Itu mobil dia. Begitu dikasih tahu, ini mobil baru bayar DP kredit. Oh, alhamdulillah. Makanya kalau kondangan besok hari Sabtu, hari Ahad, jangan bawa semua perhiasan. Karena tidak semua orang ikut senang melihat kesenangan kita, Bu. Ini ibu-ibu mau kondangan bawa jam berapa ya? Lihat kan gelap emas besar. Panas di Bima ya, panas. Nggak semua orang ikut senang melihat kesenangan kita. Ditambah lagi ancaman ekonomi sulit, orang pencuri, maling, garong. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya sampai pada suatu malam di suatu kampung, sholat isya jamaahnya lebih 70 orang. Loh, kapan mereka masuk Islam? Itu pertama kali Nabi lewat. Ternyata perjalanan di ujung tanduk terancam mau dibunuh orang, tapi dakwah tak boleh berhenti. Nabi mengajarkan dakwah, rukun-rukunnya aja yang dibaca. Al-Fatihah, niat, Al-Fatihah, takbir, langsung saat itu mereka sholat berjamaah, makmumnya 70 orang. Lanjut perjalanan. Akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat namanya Quba. Sebelum masuk ke Masjid Nabawi, sampai di Quba hari Senin. 4 malam nginap di Quba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam berdiri satu masjid. Itulah dia Masjid Quba. Mudah-mudahan nanti kita bisa sampai ke Masjid Quba. Siapa yang sholat di Masjid Quba dapat pahala seperti umroh. Apa Pak Ustaz? Siapa yang sholat di Masjid Quba dapat pahala seperti umroh? Loh, saya kemarin waktu umroh mampir di Masjid Quba, nggak sholat, foto aja Pak Ustaz. Foto di depan mimbar, foto di samping mihrab, buat vlog, update status, tapi nggak sholat. Yang salah siapa? Ustaz Somad. Kenapa aku yang salah? Kamu yang tidak belajar. Panjang umur sehat badan, kita akan umroh insya Allah. Amin. Ongkos tanggung sendiri. Apa pelajaran dari sini? 4 malam mendirikan masjid. Manfaatkan, jangan mati sebelum bangun masjid. Allahu Akbar. Bisa membangun masjid dengan kekuasaan, pakai kekuasaan bangun masjid. Berdiri Masjid Agung Bima. Allahu Akbar. Bisa bangun masjid. Ustaz Somad, di Bima ini ada masjid terapung. Wow, amazing. Berarti dia di pinggir laut. Iya Pak Ustaz, begitu saya lihat tadi ada tiangnya. Di mana-mana yang namanya masjid terapung itu memang pakai tiang. Cuman pas lagi pasang airnya penuh. Makanya kalau foto pas lagi pasang, pas lagi surut jangan. Betapa indahnya 20 tahun akan datang Masjid Islamic Center terbesar se-Asia Tenggara terapung di atas pantai Bima. Allahu Akbar. Ustaz Somad pernah ke masjid? Oh, idenya dari saya. Ustaz pernah sholat situ? Enggak. Masya Allah, tabarakallah. Siapapun yang memberikan ide-ide kebaikan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, dilaksanakan orang setelahnya, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Sampaikan ke anak-anak kita, jangan mati sebelum bangun masjid. Nah, amin. Ini emak-emak sekarang nasihati anaknya, jangan mati sebelum belikan emak emas 3 kilo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Jumat, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat Nabi bertolak menuju Yathrib. Apa namanya? Yathrib artinya tanah banyak hama penyakit. Yathrib artinya tanah banyak yang tidak baik. Dirubah Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini artinya nama yang tidak baik mesti dirubah. Ada orang namanya Abdus Syams, Abdu hamba, Syams matahari, hamba matahari. Baik apa tak baik? Tak baik. Dirubah Nabi namanya jadi Abdurrahman. Jadi nama yang baik itu memang dinisbatkan ke Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafar, Abdul Rauf, Abdul Somad.
Lalu kemudian Nabi SAW datang, disambut mereka. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syaraftal madinah marhaban ya khairada. Tala'al badru alaina, sudah terbit Badar. Badar artinya bulan purnama. Kalau bulannya sabit itu namanya hilal. Kalau bulannya bulat purnama namanya Badar. Sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Hilal dan Pak Badar. Kalau suami ibu namanya Pak Hilal, jangan kasih keluar di ujung bulan Sa'ban, karena dia sedang dicari-cari orang untuk menetapkan satu Ramadan. Sudah jadi nama orang Indonesia yang perempuan. Yang laki-laki Pak Hilal dan Pak Badar, yang perempuan Siti Hilaliyah, Siti Badariyah. Begitu hebatnya orang Indonesia ini, namanya mantap-mantap luar biasa. Tolong yang namanya disebut jangan tersinggung. Resep mau dengar ceramah Ustaz Somad satu aja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah mendengar ceramah saya tersinggung, pulang sakit jantung, meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Membangun masjid. Ya Rasulullah, ini tanah wakaf. Nabi beli tanah itu, dia wakafkan sekali lagi. Nabi ingin, walaupun dia seorang Nabi, dia ingin mendapatkan pahala tanah wakaf sampai hari kiamat. Gimana kemarin Ustaz Somad ceramah di Bima? Sampai nggak kelihatan ujungnya di mana. Bukan itu. Abdul Somad ingin setelah Abdul Somad pulang, maka banyak yang menelpon ke tuan-tuan guru ingin mewakafkan tanah. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Saya terkesan dengan ceramah Ustaz Somad di halaman kantor Bupati kemarin di Bima. Katanya Nabi pun mewakafkan tanah. Walaupun dia seorang Nabi, dia ingin mewakafkan tanah. Saya juga ingin mewakafkan tanah saya. Ada di tepi pantai di Bima. Tanah siapa? Nggak tahu. Gimana mewakafkan orang nggak jelas pemiliknya? Wakafkanlah tanah lillahi. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Itu tanah saya wakafkan. Bagus, mantap, alhamdulillah. Langsung dicek BPN, Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Bapak Kanwil BPN. Waalaikumsalam. Kami mau cek tanah titik koordinat sekian-sekian. Mohon maaf, ini tanah bermasalah, tumpang tindih ada 5 surat. Loh, telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakafkan itu bermasalah. Karena bermasalah, itu maka saya wakaf. Kalau nggak bermasalah, nggak bisa. Ini di provinsi lain, tidak ada di Bima. Di Bima ini orangnya ikhlas baik-baik saja. Tidak pernah ada masalah tanah wakaf, karena memang tidak ada yang mau wakafkan tanah. Insya Allah Pak Ustaz mewakafkan tanah yang kau punya sejauh mata memandang. Begitu kau meninggal dunia, yang diperlukan hanya semeter kali 2. Betul? Tanah sejauh mata memandang. Gimana kerja sekarang sukses? Alhamdulillah Pak Ustaz. Tanahnya gimana? Ya cukuplah untuk 7 keturunan. Begitu kau meninggal dunia, yang kau perlukan hanya 3 lapis kain kapan. Kenapa Bapak Ibu ngelihat ada orang meninggal tiba-tiba kainnya bukan kain kapan tapi dibungkus dengan karpet? Walaupun dia orang kaya, tidak ada sekaya-kaya orang bajunya cuma 3 lapis. Ustaz Abdul Somad cuma 3 lapis, satu singlet di dalam kemeja, habis itu sorban kesayangan dengan tulisan luar biasa, Lembo Ade. Kalau yang dimuliakan Allah, semuanya akan berakhir, tapi tanah yang kau wakafkan dipakai untuk sholat, dipakai untuk ngaji, itikaf,
sampai hari kiamat akan tetap kekal abadi insyaallah. Amin. Lalu kemudian setelah Nabi membangun Masjid Nabawi, dipersaudarakannya antara orang Aus dengan orang Khazraj yang hobinya perang. Nama fulan, hobi memanah, hobi memasak, hobi makan-makan, hobi main bola. Ini enggak, hobi perang. Perang mereka semua. Didamaikan Nabi antara kaum Aus dengan kaum Khazraj. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Ingatlah ketika kamu dulu bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum. Allah satukan antara kalian berdua, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Antara sesama orang Madinah dipersaudarakan, Aus dan Khazraj. Antara orang Makkah dengan orang Madinah, orang Makkah Muhajirin, orang Madinah Ansor dipersaudarakan. Antara orang Islam dengan yang tidak Islam dipersaudarakan. Itulah dia Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. 12 poin piagam Madinah. Orang Madinah walaupun tidak Islam, walaupun Yahudi, bekerja sama dengan orang Islam menjaga kota Madinah dari serangan orang Makkah. Baca dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Nomor 1 lomba menulis sejarah Nabi. Mesir kalah, Saudi Arabia kalah, Maroko kalah. Yang menang nomor 1 orang mana? Orang India, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Orang Islam mesti tahu bahwa di India itu banyak ulama-ulama besar yang luar biasa. Ini sekarang orang kalau ditanya, tahu India? Tahu? Apa yang kau kenal dengan India? Datang istrinya dari belakang. Judul lagunya Kuntilanak. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa Ustaz kalau sama tadi ceramah nengok ke sana, nengok saya nengok. Saya itu kalau ceramah nengok berapa orang yang muak. Kalau saya lihat ada orang muak, saya berhenti. Saya sudah ceramah dari jam 9 sampai jam 10:30, 90 menit nggak ada yang muak. Jamaahnya kuat, saya nggak tahan. Kalian enak duduk, aku berdiri dari tadi. Kata yang belakang, Ustaz kami berdiri juga. Betul, memang kalian berdiri, tapi kalian berdiri cuma diam, aku ngomong. Insyaallah. Abdul Somad, selama orang masih mau berkumpul, selama orang masih mau mendengar ceramah, bicaralah, karena bicaramu itu akan bernilai ibadah. Nanti sampai masanya kau mau ngomong tapi orang sudah tak bisa mendengar. Kapan tuh? Orang mati. Datang kita takziah, oh ceramah apa sama orang mati? Sampai masanya nanti kau mau ngomong tapi kau tak bisa lagi ngomong. Kenapa? Kau sudah sakit, sudah tua. Sekarang saya diundang ke Bima, menggelegar suara saya, Assalamualaikum, masih. Tapi kalau 30 tahun lagi, Assalamualaikum jamaah di Bima sekalian. Judul kajian kita malam ini adalah bagaimana menyambut sakratul maut. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti dimanapun, di kantor dinas, di kantor bupati, di kantor lurah, di masjid surau langgar musola, kalau ada menyambut peringatan 1 Muharram, datang atau tidak datang? Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit, diampunkan Allah Ta'ala. Saya belum pernah marah kepada jamaah yang tertidur, belum pernah. Saya pulang 2008 dari Maroko, sekarang 2022, 14 tahun saya ceramah, belum pernah sekalipun marah ke jamaah yang tertidur. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tertidur, itu berarti hatinya sudah tenang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini 90 menit kita bersama. Selamat milad Kabupaten Bima. Semoga Bima menjadi baldatun thayyibatun. Pemimpinnya adil dan amanah, masyarakatnya khairul ummah, umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad SAW.